A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa takarram wa tahannan ala sayyidina Muhammadin sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam man jismuhu mu'attar mutahhar munawwar man ismuhu marfu'un maktubun ala al-lawhi wal qalam badrit tuja wa nuril huda wa misbahiz zulam jaddul hasanain wa ibnuz zabihain qurratil ain Muhammadiz zain ya ayyuhal mustaquna li jamalihi sallu alaihi wa alihi sallallahu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kesempatan, memberi kita nikmat sehat, memberi kita nikmat afiat sehingga kita bisa kembali melaksanakan pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah yang mana kita bertepatan berada di bulan maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan Rabiul Awal, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di bulan ini. Dan insyaallah taala kita akan membaca kitab Syama'il Muhammadiyah ini setiap hari selama bulan Rabiul Awal, dan mudah-mudahan sebelum Rabiul Awal ini pergi meninggalkan kita, kitab Syama'il Muhammadiyah ini kita bisa hatamkan. Dan inilah sebenarnya bentuk ataupun cara kita dalam merayakan Maulid Nabi. Ada mereka di antara ulama, di antara orang-orang yang merayakan Maulid Nabi dengan mengadakan majelis-majelis dan dibaca di dalamnya Maulid Tiba, Maulid Barzanji, Burdah Al-Busairi, dan yang lain-lain. Dan ada juga yang memperingati dengan cara membaca syama'ilnya, seperti kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan juga seperti Syama'ilur Rasul yang ditulis oleh Yusuf An-Nabhani, atau Asy-Syifa fi Ta'rifi Huquqil Mustafa yang ditulis oleh Qadhi Iyad. Bagaimanapun perbedaannya, intinya adalah kita bergembira menyambut bulan ini. Kenapa? Karena di bulan ini Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Bersamaan dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahirlah cahaya agama Islam yang menjadi pelita kepada kejahiliaan yang dulu berada di Jazirah Arabia. Sehingga pada masanya Jazirah Arabia ini menjadi mercusuar peradaban Islam yang dicatat oleh sejarah dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa untuk selalu banyak membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di bulan kelahirannya ini, dalam bentuk apresiasi atau cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuktikan bahwa kita cinta. Cinta tak hanya cukup di kata saja atau di lisan saja, akan tapi harus diejawantahkan, diaktualkan, sehingga terbukti bahwa kita mencinta. Para pemirsa, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membaca Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi sudah sampai ke bab 37. Sebelumnya kita membahas mengenai
tawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disusul setelahnya mengenai canda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga dengan sahabatnya, hidupnya tidak monoton, hidupnya tidak selalu serius. Meskipun yang digambarkan kemudian digambarkan oleh Al-Quran itu keseriusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di sisi lain, hadis-hadis Rasulullah menunjukkan, memberikan kabar, memberitakan, mewartakan kepada kita bahwa Rasulullah pun juga bercanda. Demikian juga Rasulullah pun tertawa. Nah, tidak menjadi masalah dan tidak ada aib ataupun tidak menjadi kekurangan bagi Rasulullah untuk tertawa karena beliau Nabi seumpamanya. Tapi tidak selalu tertawa dan tidak selalu bercanda. Ada kalanya beliau harus serius, ada kalanya juga beliau harus bercanda, ada kalanya juga beliau harus tertawa. Meskipun di banyak kesempatan beliau sedih, nangis, memikirkan bagaimana tolak sepak terjang dakwahnya nanti, bagaimana umatnya nanti setelah ditinggal beliau, bagaimana nanti agama ini setelah ditinggal oleh beliau. Oleh karena itu, mari kita lanjut pembacaan Syama'il Muhammadiyah ini pada bab yang ke-37. Nah, bab ini menjelaskan tentang bab ma jaa'a fi sifati kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syi'r. Ini cukup menarik bab ini, kenapa dihadirkan oleh Imam At-Tirmidzi. Karena bab ini yang memberitahukan kepada kita komentar Rasulullah atau respon Rasulullah SAW terhadap syair secara spesifik. Syair itu apakah boleh kita bersyair? Karena syair itu ya tabi umul ghawun, yang mengikuti khayalan mereka, mengikuti angan mereka, mengikuti nafsu mereka. Yang kebanyakan syair itu digunakan untuk mencumbu, bercinta, beria. Apakah boleh syair itu? Karena pada hakikatnya kebanyakan syair itu diungkapkan karena orang yang sedang gundah gulana lagi cinta. Biasanya diungkapkan oleh orang yang putus asa atau putus cinta. Nah, oleh karena itu dihadirkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi ingin memberitahu karena Al-Quran mengomentari dan berkata wa ma 'allamnahu dalam surah Yasin, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Dan kami tidak sekali-kali mengajarkan terhadap Muhammad itu syair, kata Allah, wa ma yanbaghilah, dan tak sepatutnya seorang Muhammad yang ia menjadi utusan Allah, menjadi nabi, bersyair atau menjadi syair. Cukuplah menjadi kebanggaan bagi Rasulullah SAW. Dia telah menjadi utusannya Allah, dia telah menjadi nabinya Allah. Sekalipun di negeri Arab sekala itu para pujangga, para penyair dicari, dibayar untuk diperalat, digunakan untuk menjatuhkan satu kabilah dengan syairnya, jatuhkan kabilah yang lain dengan syairnya. Dia saling balas syair lawan syair terus seperti itu. Mana yang jaudahnya, kualitasnya lebih power, super power, kualitasnya yang lebih wow, seperti itu. Jadi qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa madadihi wa karamihi wa nafa'ana bi ulumi masyayikhina wa jami'i masyayikhina fid darain amin. Ila an qala bab ma jaa'a fi sifati kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syi'r. Bab yang menjelaskan komentar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap syair. Sebelum saya mulai, ada hadis yang tadi saya sebutkan Al-Quran, wa ma 'allamnahu syi'ra ma yanbaghilah, dan kami tidak mengajarkan terhadap Muhammad itu syair, dan tak sepatutnya Muhammad itu menjadi penyair. Kenapa? Karena dia seorang nabi.
Nanti apabila dia bersyair, membuat syair, yaqridus syi'ar, dikira wahyu yang diterima oleh beliau juga hasil dari khayalan dan lamunan beliau, sebagaimana syair yang dibuat beliau kalau beliau jadi syair. Oleh karena itu tak patut bagi seorang nabi untuk bersyair dan menjadi syair, menjadi penyair. Namun dalam sebuah hadis dijelaskan Rasulullah SAW mengatakan, inna minasyi'ri la hikmah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam syair itu terdapat hikmah. Syair bila dia sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, bila sesuai dengan norma-norma agama, maka di dalamnya terhimpun hikmah, pesan-pesan nurani, pesan-pesan yang membangkitkan semangat kita untuk ibadah dan menguatkan iman kita. Dan itu banyak, baik syair yang di masa jahiliyah ataupun pada masa sadrul Islam, tibanya Islam, datangnya Islam. Nah, oleh karena itu kita akan temukan nanti Rasulullah SAW menyenandungkan syair, bahkan syair di masa jahiliyah. Syairnya penyair orang jahiliyah dilantunkan atau disenandungkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu hadis yang pertama. Inna minasyi'ri la hikmah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya terdapat dalam syair itu hikmah, wejangan yang memberi nasihat, membangkitkan iman kita. Di sisi lain ada hadis di Sahih Bukhari juga. Rasulullah SAW bersabda, dan hadis ini termasuk bertentangan dengan hadis yang saya sebutkan di awal. Bunyinya, la ayyam tali'a famu ahadikum qayhan khairum min ayyam tali'a syi'ra. Penuhnya mulut kalian dengan ludah ataupun dahak itu lebih baik daripada mulut kalian itu dipenuhi dengan syair. Atau maksudnya bersyair, banyak bersyair gitu. Lebih baik dia banyak ludah di dalam mulutnya dan dahak daripada dia banyak mengeluarkan syair. Kata Rasulullah SAW. Oke, kalau kita bandingkan dengan hadis yang tadi, secara zahir nampaknya bertentangan, kelihatannya bertentangan. Tapi ulama kemudian menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan la ayyam tali'a famu ahadikum qayhan khairum min ayyam tali'a minasy-syi'r, khairum min ayyam tali'a syi'ra. Syair di sini, hadis yang kedua ini, syair di sini maksudnya syair yang mendorong kita pada nafsu birahi kita, hasrat birahi kita, hasrat jelek kita. Contohnya seperti apa syair yang seperti itu? Yang memberikan gambaran tentang postur atau fisik seorang perempuan. Maaf, betisnya seperti ini, mulutnya seperti ini, hidungnya seperti ini, dagunya seperti ini, tangannya seperti ini. Jika tangannya seperti ini menunjukkan pada ini seperti ini. Dan seterusnya, sehingga membuat kita berkhayal, membuat kita membayangkan ketika penyair memberi gambaran hal-hal yang seperti itu, atau membuat lahu, atau membuat kita lalai. Itulah yang dimaksud syair di hadis yang kedua ini. Seperti itu. Bahkan lebih baik mulut kita menahan ludah di dalam mulut kita dan dahak daripada harus mengeluarkan syair dari mulut kita bila syairnya syair yang tak sesuai nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai norma agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, namun apabila dia malah mendorong, memotivasi, membuat kita makin beriman, membuat kita makin semangat dalam melaksanakan ibadah, wa inna minasyi'ri la hikmah. Maka di dalam syair itu pun juga ada wejangan nasihat dan terdapat hikmah di dalamnya. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi
sudah clear dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Meskipun secara lafaz, secara redaksi kelihatan bertentangan, tapi secara esensi, secara substansi tidak bertentangan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana hadis yang ke-241. Haddatsana Ali bin Hujrin, haddatsana Syarikun anil Miqdad bin Shuraihin an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat qila laha. Suatu ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isi pertanyaannya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah yatamassalu bi syai'in minas syi'ri, menyenandungkan syair atau membawakan atau mengucapkan syair? Sayyidah Aisyah ditanya oleh seseorang. Apa jawaban Sayyidah Aisyah? Qalat kana yatamassalu bi syi'ri ibni Rawahah. Terkadang atau kadang-kadang yatamassalu, menyenandungkan atau mengucapkan atau mengutip bi syi'ri ibni Rawahah. Syairnya Ibnu Rawahah. Karena di dalamnya terdapat wejangan, nasihat, kalam-kalam hikmah. Nah, itu. Wa yatamassalu biqaulihi, dan mengutip atau menyenandungkan biqaulihi, dengan ucapannya. Siapa di sini? Kembali kepada Taraf bin al-Abd, seorang penyair jahili, salah satu pemilik Mu'allaqat As-Sab' yang diakurasi atau diakui sebagai syair terbaik di antara 7 syair atau 10 penyair-penyair Arab, yang kemudian nanti ditaruh di dalam Ka'bah dan digantung atau ditulis di dinding-dinding Ka'bah, disebut dengan Mu'allaqatis Sab' atau Mu'allaqatil Ashar. Nah, di antaranya siapa? Taraf bin al-Abd, yang dikutip atau yang disenandungkan syairnya oleh Rasulullah SAW. Bagaimana syair yang dikutip oleh Rasulullah, syair yang disenandungkan oleh Rasulullah, syairnya Tarafa ini? Wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi, dan akan datang kepadamu bil akhbari, dengan kabar-kabar, man lam tuzawwidi, orang, kabarnya orang, lam tuzawwidi, dia tidak bersiap siaga ketika dia hendak bepergian. Ini mengandung pesan hikmah, mengandung kalam hikmah, mengandung nasihat. Nasihatnya apa? Seseorang bila hendak pergi, bila hendak bepergian, baik dari Jawa Timur ke Jawa Barat atau dari Jawa ke Jogja, dari Jawa Timur atau Madura ke Jogja seumpamanya, dia harus bersiap-siap dulu, dipersiapkan makanan, uang, transportasi, sepeda motor ataupun mobil. Dia harus siapkan dulu sebelum dia kemudian berangkat untuk menuju tempat yang ia tuju. Jogja umpamanya, Jakarta umpamanya, Depok umpamanya. Demikian juga di dunia. Abiru sabil, kita hanya melintas saja di muka bumi ini, yang kemudian tujuan kita pada hakikatnya, tujuan kita yang sebenarnya adalah surga, insyaallah. Amin. Untuk kita bisa sampai ke surga, kita harus mempersiapkan dulu ibadahnya gimana, sedekahnya gimana, sholatnya gimana, hajinya gimana. Dipersiapkan amalan-amalan itu untuk nanti bisa sampai ketika kita melintasi titiknya Allah, bisa sampai ke surganya Allah, karena bekal kita sudah banyak dan mencukupi. Nah, oleh karena itu arti daripada bait ini, wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi. Kamu akan diberikan kabar tentang orang-orang yang menyesal karena apa? Bekalnya tidak diperbanyak ketika menuju perjalanan, katanya. Nah, ini merupakan darb ataupun bait kedua daripada bait pertamanya Tarafah Ibnul Abd. Bait sebelumnya itu apa? Satu dilakah, sodernya, satu dilakah, pembukaannya, satu dilakal ayyamu ma kunta jahila.
akan tampak kepadamu, akan ditampakkan kepadamu, atau akan tampak kepadamu lakal ayyamu ma kunta jahila, hari-hari yang mana hari-hari itu engkau lengah, engkau tak hiraukan hari-hari itu. Hari-hari itu tidak engkau hiraukan. Wayatika, baru setelahnya wayatika, dan datang kepadamu hari-hari yang tahu kalau bil akhbari, dengan kabar-kabar hari-hari yang telah engkau lengah, telah engkau tidak pedulikan, yang telah engkau bersikap bodoh terhadap hari-hari itu. Sepatutnya engkau di hari-hari itu beribadah, masih kuat, seumpamanya masih sehat, masih muda, kuat ibadah, masih diberi kesempatan untuk bisa bertaubat, tapi malah kita lengah. Dan kabar itu nanti akan datang. Setelah dikabarkan kepada kita nanti di akhirat, kita menyesal. Nah, seperti itu. Ini hadis, ini syair mengandung hikmah, mengandung pesan-pesan hikmah. Oleh karena itu dikutip oleh Rasulullah, disenandungkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sekalipun beliau bukan penyair, tapi beliau juga afsahil Arab, yang tahu keindahan bahasa di dalam bahasa Arab. Al-Quran datang untuk mengelabuhi atau untuk mengalahkan keagungan atau ketinggian bahasa Arab. Sehingga seseorang ditantang oleh Al-Quran, siapapun saja, para pujangga Arab, para penyair Arab yang mampu mendatangkan satu ayat ataupun satu surah saja daripada Al-Quran, surah paling pendek. Siapa saja, kumpulkan kalian semua para penyair Arab yang mampu menandingi Al-Quran. Buatlah kalimat sekiranya mampu menandingi Al-Quran. Tidak mampu mereka. Tidak ada yang bisa menyaingi kalimat indahan sajaknya Al-Quran. Baik dari segi lafaz, baik dari segi makna, dan dibalik makna tersebut. Nah, mereka tidak mampu. Sekalipun dari syair-syair mereka pun mengandung makna yang agung luar biasa, hikmah yang luar biasa. Nah, seperti itu didatangkan kepada Rasulullah SAW Al-Quran untuk menghapus atau mengalahkan keindahan bahasa-bahasa mereka itu dengan bahasa Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW sangat menyukai sekali kalimat-kalimat indah dalam bahasa Arab. Kalimat syair itu banyak sekali yang indah-indah. Nah, seperti itu. Syair itu bukan cuma cumbuan rasa cinta dan orang yang putus hati karena cinta. Bukan. Banyak sekali macam-macam syair itu. Ada syair ghazal, ada syair cinta al-hub, ada syair ilahiyah, ada ilahi, ada syair hubbul ilahi. Dan khususnya kalau orang-orang tasawuf gitu, dia bersyair, bercumbu, bercinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak syair-syair yang seperti ini. Lanjut. Hadis yang ke-242. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdurrahman bin Mahdiyin, haddatsana Sufyan as-Sawri an Abdul Malik bin Umair, haddatsana Abu Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna asdaqa kalimatin qalaha syairu, sungguhnya paling benarnya, paling tepatnya, paling betulnya kalimat yang diucapkan oleh seorang penyair, kalimatul labid, ucapannya atau syairnya Labid. Apa itu syairnya Labid? Labid ini juga sama kayak Torofah. Dia masuk pada golongan mu'allaqut, yang pemilik mu'allaqat al-ashar atau as-sab', yang keluar biasaan bahasanya diakui oleh orang Arab di masa jahiliyah. Tapi dia masuk Islam. Torofah tadi tidak masuk Islam. Si Labid ini masuk Islam. Makanya Sayyidina Labid kita sebut. Karena dia sahabat. Nah, kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah atau yang dikutip oleh Rasulullah atau yang disenandungkan oleh Rasulullah, bait syair ini ditulis atau diucapkan oleh Labid Al-Amiri pada masa dia masih belum masuk Islam, masa jahiliyah.
Apa katanya? Ala kullu syai'in ma khalallahu batilu. Ini awal daripada syair, baitnya Labid, dan ada terusannya nanti saya akan sebutkan. Ala ketahuilah, kullu syai'in, setiap sesuatu, ma khalallahu batilu, kecuali Allah, batilu, akan hancur, akan dia batil, dia akan musnah, punah. Betul memang, ini ternyata sama, memiliki kesamaan dengan Al-Quran. Apa bunyi Al-Quran? Apa kata Al-Quran? Kullu syai'in halikun illa wajah. Setiap sesuatu itu akan hancur illa wajah, kecuali zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terusan daripada syair ini makanya dikutip oleh Rasulullah. Kenapa? Karena dia sesuai dengan pesan-pesan Al-Quran, pesan-pesan nurani agama Islam, pesan-pesan agama Islam. Terusannya, wa kullu na'imin la mahalata zailu. Setiap nikmat-nikmat di muka bumi ini yang Allah berikan, dunia kita, harta kita, anak kita, semuanya la mahalata zailu. Mau tidak mau semuanya akan musnah, hancur, hilang. Kita mati tidak akan membawa harta kita. Yang dibawa adalah amal baik kita. Abu Bakar mendengar sahabat mengutip ini. Suatu ketika sahabat mengucapkan ini, ternyata didengar oleh Abu Bakar. Wa kullu na'imin la mahalata zailu. Setiap nikmat-nikmat yang ada di muka bumi ini, harta benda kita, istri kita, anak kita, la mahalata zailu, pasti akan hilang, musnah. Apa kata Abu Bakar? Illa na'imul jannah, kecuali nikmat surga, dia akan kekal abadi, kata Abu Bakar. Oke, lanjut. Wa kada Umayyah bin Abi Salti ayyuslima. Dan sampai-sampai Umayyah itu dikira masuk Islam, atau hampir saja Umayyah itu masuk Islam disebabkan Umayyah bin Abi Salt, disebabkan syair-syairnya itu kandungan pesan-pesan nuraninya, dan bukan pesan-pesan nurani, pesan-pesan moral dan kalam-kalam hikmah yang terkandung dalam syairnya itu sesuai dengan ajaran agama Islam. Orang kalau tidak kenal, tidak tahu Umayyah bin Abi Salt, dikira dia Muslim, padahal tidak. Kenapa? Karena kalau kita baca syairnya itu, ini memang apa yang diajarkan oleh Rasulullah, ini sesuai dengan syariat Rasulullah, ini sesuai dengan Al-Quran. Seperti itu. Namun ternyata si Umayyah bin Abi Salt itu tidak masuk Islam. Cuma dia memang bijak orangnya. Sama kayak pamannya Rasulullah SAW. Kalau kita baca syair-syairnya Abu Talib, pamannya Rasulullah, seakan-akan dia membela, seakan-akan dia masuk Islam, seakan-akan dia kenal betul Islam dari syairnya, menyokong Rasulullah SAW, membela Rasulullah SAW dengan syairnya. Ada bau-bau atau aroma keimanan di dalam syairnya, meskipun tidak pada dirinya. Kenapa? Karena ada ulama berbeda pendapat. Abu Talib ada yang mengatakan kita tidak mau berbicara entah dia beriman, entah dia kufur, karena dia merupakan paman Rasulullah. Saya tidak ingin menyakiti Rasulullah SAW dengan mengatakan dia kufur. Kita tidak usah perlu jauh lebih dalam lagi membahas ini. Sebagaimana Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitab Fiqh Sirahnya, ada ulama yang mengatakan bahwa Abu Talib ini mati dalam keadaan kufur, dan saya lebih sepakat dengan pendapatnya Syekh Ramadan Al-Buti. Kita tidak perlu, agar supaya kita tidak menyakiti Rasulullah SAW, karena beliau merupakan paman Rasulullah, yang menyokong Rasulullah, yang memberi jalan, membuka pintu dakwah kepada Rasulullah SAW. Sekalipun beliau mungkin secara zahir tidak masuk Islam, tapi bisa saja beliau mengimani Rasulullah secara diam-diam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Lanjut hadis 243. Haddatsana Muhammad bin al-Musanna, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah anil Aswad bin Qais, an Jundub bin Sufyan al-Bajali, qala asaba hajarun. Sufyan al-Bajali berkata,
Qala, suatu ketika asaba hajarun, batu menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menimpa isba'a Rasulillah, menimpa salah satu jari jemari kaki mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadamiyat, karena dia tertimpa batu, fadamiyat, maka keluar darah. Karena mungkin besar batunya sehingga membuat jari kaki mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar darah. Refleks Rasulullah berkata langsung ngutip sebuah syair, hal anti illa isba'un damiyat, tidaklah kamu itu kecuali jari kaki saya yang mengeluarkan darah. Wa fi sabilillahi ma laqiti, hal anti illa isba'un damiti, wa fi sabilillahi, dan di jalan Allah, ma laqiti, tidak akan kamu temui darah semulia darah yang keluar sebab di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sabilillahi ma laqiti. Mulia, darah itu darah mulia. Kenapa? Karena di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan peperangan. Intinya di sini yang diinginkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah mengutip syair-syair yang mengandung hikmah dan pesan-pesan moral. Seperti itu. Artinya Rasulullah pun tidak serta-merta lalu mengatakan syair itu haram, ini haram, tidak. Hadis yang ke-244. Haddatsana Ibnu Abi Umar, haddatsana Sufyan bin Uyainah, anil Aswad bin Qais an Jundub bin Abdullah al-Bajali nahwahu. Diriwayatkan oleh Abdullah al-Bajali juga yang serupa dengan hadis yang saya sebutkan atau bacakan sebentar tadi. Lanjut ke hadis yang ke-245. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Yahya bin Sa'id, haddatsana Sufyan bin As-Sauri, anba'ana Abu Ishaq anil Bara' ibn Azib, qala, Bara' bin Azib berkata atau bercerita, qala lahu rajulun, dia bercerita bahwa suatu ketika ada seorang bertanya kepadanya, afarartum an Rasulillahi, ini satu riwayat bunyinya seperti itu, apakah kamu lari an Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, afarartum ma'a Rasulillah, ini yang pertama an, yang kedua ma'a. Afarartum ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu lari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Aba Umar, wahai Aba Umar, panggilan terhadap Bara' bin Azib. Pertanyaan ini ditanyakan ketika peperangan Hunain. Pertanyaan ini keluar, kata ulama, bisa saja disebabkan sahabat yang bertanya ini membaca surah At-Taubah ayat ke berapa atau lupa saya. Bunyinya gini, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah, sungguhnya Allah telah mengirimkan pertolongan kepadamu Muhammad, fi mawatin katsirah, kepada kalian semua orang yang beriman, fi mawatin katsirah, di banyak sekali tempat, wa yauma Hunainin, dan juga di hari perang Hunain, idza a'jabatkum kasratukum, dan saat itu kalian bangga dengan banyaknya pasukan kalian, karena pasukannya orang muslim saat itu 10.000 dan pasukan musuhnya 2 kali lipatnya, 20.000. Namun mereka tetap bangga dengan banyaknya pasukan itu. Nggak tahu kok bisa banyak, nanti mungkin dijelaskan hadis setelahnya. Falam tughni ankum syai'a, dan kalian tetap saja butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun banyak, kalian kalau tidak mendapatkan pertolongan Allah percuma. Wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat, dan tatkala kalian sudah mulai diserang, daqat 'alaihim, merasa bumi pun terasa sempit, kalian terlari ke belakang terbirit-birit, summa wallaitum mudbirin, kalian mundur ke belakang. Kalian semua di dalam kalimat Al-Qur'an ini,
kalian dia dalam ayat ini wasumma wallaitum, dan kalian semua, kemudian kalian semua wallaitum mudbirin, mundur semuanya ke belakang. Semuanya ini kan di dalam yang perang itu ada Rasulullah juga, artinya dengan Rasulullah juga dong. Nah, maka timbul pertanyaan nih, si sahabat yang bertanya kepada Bara' bin Azib, oh iya, apakah masuk Rasulullah juga, pemimpin perang juga lari? Karena di sini siganya jamak, semuanya gitu. Maka dijawab, timbullah pertanyaan itu dari sahabat. Mungkin dia baca ayat ini lalu ingin bertanya pada Bara' bin Azib untuk menghilangkan iskal yang ada dalam otaknya, kepalanya. Apakah iya Rasulullah SAW ikut lari juga? Si Bara' bin Azib juga lari juga dari peperangan hari itu, di hari perang Hunain gitu. Faqala, kemudian si Bara' dengan bijaknya menjawab, faqala la, ini satu riwayat, la wallahi ma walla Rasulullah, demi Allah Rasulullah SAW itu tidak mundur, dia tetap berdiri tegak. Walakin walla sar'anun nasi, akan tapi mereka yang lari itu yang tergesa-gesa ikut peperangan, sehingga tidak membawa senjata, umpamanya tidak membawa peralatan perang. Talaqqathumul hawazinu, talaqqathum hawazinu bin nabli, tatkala mereka diserang oleh pemanah dari kabilah Hawazin, karena kabilah Hawazin ini termasuk kabilah yang paling jago memanah, mereka mundur ke belakang, bahkan banyak yang kena meninggal. Mereka mau melakukan perlawanan tidak punya senjata. Nah, gitu. Di riwayat yang lain, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, menjelaskan atau lebih memperjelas siapa sih yang lari dari peperangan ini. Bara' bin Azib mengatakan, la wallahi ma walla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah Rasulullah tidak lari, tidak mundur dari peperangan itu. Walakin kharaja subbanu ashabihi wa akhifa'uhum, tetapi ada sekelompok orang yang keluar ikut berperang di antara anak muda. Ketika mungkin ketika diinfokan sekarang akan berperang, kita akan menuju Hunain di Madinah saat itu, mereka langsung bergegas ngambil bajunya, langsung berangkat saja tanpa mempersiapkan pakaian perang ataupun peralatan-peralatan perang, pedang, tombak, dan panah umpamanya. Siapa yang kayak gitu? Subbanu ashabihi, anak-anak muda dari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhifa'uhum, dan mereka yang sudah lemah. Karena namanya juga ingin syahid di jalan Allah. Tapi ketika digertak sama musuh, ternyata mereka mundur. Ada yang mati, ada yang meninggal, ada yang wafat di situ. Bahkan ada yang mundur juga. Nah, dari sini jelas bahwa yang mundur itu bukan semua daripada sahabat Rasulullah, dan bahkan tidak Rasulullah SAW. Hussaron laisa bisilahin. Mereka tidak bersedia atau tidak memsiap-siagakan dirinya dengan membawa alat peperangan seperti senjata. Fa'atau qauman rumatan jam'a hawazin wa bani nasrin, maka diseranglah dipanah oleh kabilah Hawazin dan Bani Nasr. Oke, lanjut. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baghlatihi. Nah, saat itu Rasulullah tidak mundur. Rasulullah malah berada di atas keledai. Nih, perlu diperhatikan. Keledai itu bukan hewan yang digunakan untuk peperangan. Tapi kenapa kemudian Rasulullah berada di atas keledai, bukan berada di atas kuda? Saat itu kan setengah gencar-gencarnya peperangan. Kata ulama bahwa Rasulullah SAW merasa yakin dan merasa aman dengan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak perlu menggunakan alat atau menggunakan hewan perang seperti kuda. Cukup menggunakan keledai saja, berdiri diam, karena pertolongan Allah akan datang. Siqatun nafs, percayaan diri, optimis Rasulullah SAW, keimanannya Rasulullah. Itu Rasulullah berada di atas, sedang menunggangi baghlatihi. Baghlah itu keledai. Ternyata keledainya ini yang diberikan oleh Muqawqis, yang dihadiahi oleh Muqawqis, Ratu Alexandria tatkala itu, yang memberi hadiah Maria juga nanti.
Wa Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muttalib akhidun bilijamiha, dan Abu Sufyan ibnul Haris ibnu Abdul Muttalib, sepupu kepada Rasulullah SAW, yang memegang tali kekang keledainya Rasulullah SAW. Artinya sangat santai, relax gitu. Padahal saat itu peperangan. Nah, ini sudah merasa aman Rasulullah SAW dengan keadaannya, sekalipun banyak sahabat yang meninggal dan disebabkan dipanah oleh Hawazin, kabilah Hawazin. Namun pertolongan Allah pun akan tetap datang menolong Rasulullah SAW. Wa Rasulullah, dan saat itu untuk menggertak musuhnya, ternyata Rasulullah menyenandungkan syair. Bunyinya gimana? Anan nabiyyu la kadhib, kata Rasulullah. Ana ibnu Abdul Muttalib. Dengan rasa besar jiwanya Rasulullah SAW mengatakan ini untuk menggertak musuh, agar supaya si musuh ini kena mentalnya gitu. Anan nabiyyu la kadhib, saya seorang nabi, saya nabi, la kadhib, dan saya tidak berdusta dengan kenabian saya. Anak ibnu Abdul Muttalib, dan saya anak kepada Abdul Muttalib. Rasulullah anaknya Abdullah, tapi kali ini menisbahkan dirinya kepada kakeknya karena bapaknya Abdullah tidak sempat mendidik Rasulullah. Karena beliau wafat, Abdullah ini wafat ketika Rasulullah masih berada dalam kandungan umur 5 atau 6 tahun atau 4 atau 5 atau 6 bulan dalam kandungan. Sehingga ketika lahir, yang membesarkan, yang mendidik, yang membiayai adalah kakeknya. Dinisbahkanlah kali ini dalam syair ini, dalam bait ini, kepada kakeknya. Itu pertama. Kedua, kenapa kemudian memanggil anak Abdul Muttalib? Kenapa? Karena di kaum kufar Quraisy, Abdul Muttalib ini mempunyai kedudukan yang syuhur, sangat masyhur sekali, dimuliakan, dikagumi. Nah, sehingga Rasulullah SAW, kalian juga ada di antara paman-paman saya yang ikut berperang di sini juga keturunan kepada Abdul Muttalib. Maka digertak oleh Rasulullah SAW. Anaknya Abdul Muttalib. Bangga Rasulullah SAW. Bukan bangga, merasa sombong, membanggakan nasab. Enggak. Ini dalam keadaan peperangan. Tidak jadi masalah kalau saat itu. Nah, bukan bangga, tidak ada angin, tidak ada ombak. Dia membanggakan nasabnya. Gimana katanya? Laisa syarafu bin nasab walakin gimana? Kemuliaan itu bukan dicapai dengan mata rantai nasab, akan tapi kemuliaan itu dicapai dengan kemuliaan dan keagungan akhlaknya, juga ketangkasan atau kebanyakan ilmunya. Seperti itu. Kembali kepada hadis, lanjut kepada hadis 246. Haddatsana Ishaqu Ibnu Mansur, haddatsana Abdul Razzaq, haddatsana Ja'far bin Sulaiman, haddatsana Sabitun an Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik, anna Nabi, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah fi umratil qada, masuk ke Mekah fi umratil qada, di ketika melaksanakan umrah qada. Umrah qada ini terjadi setelah Sulhu Hudaybiyah, setahun setelah Sulhu Hudaybiyah. Qada ini bukan berarti mengqada yang tidak dilakukan oleh Rasulullah ketika Sulhu Hudaybiyah, bukan seperti itu. Qada ini disebut di syarahnya ini kesepakatan yang terjadi di Sulhu Hudaybiyah untuk melakukan umrah tahun depannya. Seperti itu. Bukan qada lawannya ada qada salat kan, ketika seseorang terlepas dari waktu sholat tidak melakukannya. Ini bukan seperti itu maksudnya, kata Syekh Al-Bajuri dalam hasyiahnya. Wabnu Rawahata yamshi baina yadayhi wa huwa yaqul, dan ditemani Rasulullah ketika masuk Mekah, ditemani oleh Sayyidina Umar dan ditemani oleh Ibnu Rawahah. Di sampingnya, di depannya ada Rasulullah, di belakangnya ada Ibnu Rawahah, dan di sampingnya ada Umar. Dia berjalan di samping atau belakang Rasulullah SAW sambil berucap atau menyenandungkan syair. Apa?
syairnya ini gertakan juga kepada orang kufar Quraisy ketika masuknya Rasulullah ke kota Mekah. Khallu banil kuffari an sabilihi al-yawma nadribukum ala tanzilihi darban yuzilul hama an makilihi wa yuzhilul khalila an khalilihi. Dah. Khallu banil kuffari an sabilihi, menyingkirlah kalian banil kuffar, keturunan orang-orang yang kafir, an sabilihi, jangan cegat Rasulullah SAW untuk dari jalannya. Karena di Sulh Hudaybiyah itu karena tidak bisa masuk ke kota Mekah karena beliau dicegat. Sekarang al-yauma nadribkum ala tanzilihi, kalau kalian sekarang cegat lagi hari ini, nadribkum ala tanzilihi, kami akan bertempur berperang ala tanzilihi sampai Rasulullah SAW sampai ke kota Mekah, tiba di kota Mekah. Kayak gitu, nadribkum ala tanzilihi, akan kami perangi kalian, saya tidak akan membiarkan kalian sebagaimana kami telah membiarkan kalian mencegat Rasulullah SAW, dan terjadilah Sulh Hudaybiyah. Lanjutannya, darban yuzilu, kami akan berperang dengan kalian, darban yuzilu, atau menyerang kalian atau memukul kalian, darban yuzilul hama am makilihi, akan membinasakan kalian sampai memindahkan kepala kalian dari leher kalian. Yuzilul hama, memindahkan kepala kalian, an makilihi, dari tempatnya, dari lehernya. Wa yuzhilul khalila an khalilihi, dari saking dahsyatnya serangan itu, kalau seandainya kalian menyerang Rasulullah SAW atau mencegat Rasulullah SAW, seakan-akan membuat lupa, yuzhil, membuat lupa al khalilah, seorang kekasih, an khalilihi, terhadap kekasihnya. Mustahil orang lupa terhadap orang yang dicinta. Tapi ketika kali ini, kalau sampai kalian mencegat, bahkan digambarkan saya akan membuat kekacauan atau penyerangan yang sampai membuat lupa seorang kasih terhadap kekasihnya. Allah. Semangat sahabat, gertakan sahabat, pembelaan sahabat. Ini dari syair yang membuat takut musuh, lawan. Sehingga tidak mengkacau, tidak ngacau Rasulullah, tidak mencegat Rasulullah SAW. Sayyidina Umar berkata, ya Ibn Rawahah, mengomentari Ibn Rawahah karena dia melantunkan syair di depan Rasulullah dan di Masjidil Haram, di tanah haram lagi. Ya Ibn Rawahah, wahai Ibn Rawahah, baina yaday Rasulillah wa fi haramillah taqulu syi'ra. Kata Ibn Umar, di hadapan Rasulullah dan di haramnya Allah, di tanah haramnya Allah, kamu melantunkan syair. Kata si Umar, tegas, bijak si Umar ini. Langsung ditegur saat itu. Tapi Ibn Rawahah tidak menjawab. Yang menjawab, bahkan yang membelanya siapa? Rasulullah SAW, dengan mengatakan, khalli anhu ya Umar, biarkan dia melantunkan syairnya wahai Umar. Falahiyya fihim asra'u min najji an-nabli. Karena sesungguhnya bait-bait syair itu bagi mereka, musuh-musuh Allah itu, asra'u, lebih cepat, lebih melesit, lebih berdampak, minat jinnabli, daripada anak panah yang terlepas dari busurnya menuju mereka. Itu lebih cepat katanya, kata Rasulullah SAW, dan lebih membahayakan bagi mereka daripada anak panah. Itu syair. Makanya dulu para penyair itu dicari. Kalau ada anak perempuan, ada pujangga penyair, dia ditidurkan. Si penyair ini suruh tidur dengan anaknya. Kemudian untuk apa? Agar supaya si perempuan ini melahirkan anak nanti juga penyair, keturunan dari si penyair tadi, menjadi penyair ketika besar. Dibanggakan dan dicari, dibayar para penyair itu. Lanjut, hadis yang ke-247. Haddatsana Ali bin Hujrin, haddatsana Syarikun an Simak bin Harbin an Jabir bin Samurah qala jalastu Nabiyya. Jabir bin Samurah berkata, jalastu Nabiyya, saya
bersepak-sepak atau duduk-duduk dengan Rasulullah SAW aksara lebih banyak min mi'ati marrah daripada lebih dari 100 kali. Wa kana ashabuhu dan tatkala itu sahabat-sahabatnya yatana syaduna menyenandungkan syair wa yatadzakaruna. Kenapa menyandungkan syair? Ingat di masa-masa yatadzakaruna asya'a min amril jahiliyah wa huwa sakit. Ingat di masa-masa jahiliyah ketika dia berucap seperti ini, bertingkah seperti ini, lalu melantunkan syair. Dibaca di depan Rasulullah syairnya. Ketika dia melihat apa lalu melantunkan syair, dibaca juga syairnya seperti itu, mengingat, mengenang masa-masa jahiliyahnya di depan Rasulullah SAW sedang duduk bersama Rasulullah. Mereka ngobrol biasa. Wa huwa sakitun. Rasulullah mendiami mereka. Rasulullah tidak berkomentar kepada mereka. Wa rubbama dan bahkan tabassama ma'ahum, ikut serta senyum ketika melihat mereka kelakar, melihat mereka bersenda gurau, berguyon seperti itu dengan disertai syairan, pembacaan syair. Artinya kalau memang syair itu haram, tentunya Rasulullah SAW melarang, berkata jangan kamu ucapkan syair, jangan kamu berdurau dengan syair, jangan kamu seterusnya. Lanjut hadis yang ke-248. Haddatsana Ali bin Hujrin, haddatsana Syarikun an Abdul Malik bin Umairin an Abi Salamah an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, asy'aru kalimatin takallamat bihal Arab, paling agungnya syair yang diungkapkan oleh orang Arab, kalimatul labid, ucapannya labid atau syairnya labid, ala kullu syai'in ma khalallahu batilu, ketahuilah seluruh sesuatu ma khalallahu batilu, selain daripada Allah, batilu akan hancur, akan musnah, akan punah. Ini yang saya jelaskan tadi. Lanjut ke hadis 249. Haddatsana Ahmad bin Mani'in, haddatsana Marwan bin Muawiyah an Abdullah bin Abdurrahman at-Taifiyyi an Amr bin Syaridi an abihi qala kuntu ridfan nabiyyi. Dari Syarid, dari ayahnya, dia bercerita bahwa suatu ketika dia Syarid menjadi boncengan Rasulullah. Di sini ada sampai ada kitab siapa saja yang dibonceng Rasulullah. Dan ketika ada yang perempuan bahkan yang dibonceng, kalau kita pernah belajar sirah ketika di perang Khaybar itu Rasulullah SAW ketika menuju Khaybar membonceng seorang perempuan, ditaruh di gunduk ontanya. Ada sekitar 40 orang di antara orang-orang yang dibonceng oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, luar biasa indah, dibonceng oleh Rasulullah SAW. Fa'ansyattuhu, ketika saya dibonceng, kata Syarid, dibonceng oleh Rasulullah, Amr bin Syarid, ketika saya dibonceng oleh Rasulullah, saya iseng-iseng melantunkan syair sampai 100 syair. Fa'ansyattuhu mi'ata qafiyatin min qawli, dari syairnya siapa yang dilantunkan oleh Amr bin Syarid? Umayyah bin Abi Salt. Tadi yang saya disebutkan di awal, Umayyah bin Abi Salt yang hampir masuk Islam karena hampir dikira Muslim karena disebabkan kalam-kalam hikmah dari syairnya. As-Saqafi. Kullama ansyatuhu, setiap kali saya menyenandungkan syairnya, baitan, qala, setiap baitnya, qala li, Rasulullah SAW mengomentar kepada saya atau berkata kepada saya Rasulullah SAW, hihi, hihi. Hihi ini apa ya? Isim fa'il berarti kata perintah. Artinya zidni, tambah lagi, bacakan lagi kepada saya, tambah lagi, bacakan lagi, baca satu bait, disuruh tambah lagi sama Rasulullah. Terus saat dia dibonceng oleh Rasulullah, jadi hiburan ini ketika tengah perjalanan. Jadi baca satu bait, disuruh lanjut lagi, disuruh tambah lagi sama Rasulullah, tambah lagi sampai 100. Sampai 100, bayangkan coba. Dinikmati oleh Rasulullah SAW, tidak dicegat atau tidak disuruh berhenti. Wahai Amr bin Syarid, tidak.
Rasulullah menikmati karena terdapat pesan-pesan kalam hikmah di dalamnya syair itu. Faqala an-nabiyyu in kada la yuslima, mengomentari Umayyah bin Abi Shalb, in kada la yuslima, hampir-hampir dia masuk Islam disebabkan syairnya ini. Bahkan dikira muslim mungkin kalau tidak tahu siapa Umayyah bin Abi Shalb. Karena apa? Pesan-pesan wejangan keislaman, moral-moral keislaman yang ada dalam bait syairnya. Maka dikomentari Rasulullah, in kada la yuslim, hampir-hampir saja dia masuk Islam karena syairnya ini, kata Rasulullah SAW. Rasulullah membiarkan si Amr bin Syariq membacakan itu, sebagaimana membiarkan Ka'ab bin Abi Zuhair yang sudah diburon oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya ketemu dengan Ka'ab bin Zuhair, bunuh dia. Kenapa? Karena telah mencela Rasulullah, menghina Rasulullah, merendahkan Rasulullah dengan syair-syairnya. Tiba-tiba dia datang ke Mekah Madinah dan masuk ke Masjid Nabawi. Sebelum masuk ke Masjid Nabawi, para sahabat mengolok-olok dia. Kamu akan dibunuh, innaka lamaktul, innaka lamaktul. Kamu akan dibunuh, mati kamu sekarang, kamu akan dikisos. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah mengangkat suara kepada sahabatnya kalau si Ka'ab bin Zuhair ini ahdara damahu, diburon oleh Rasulullah SAW untuk dibunuh. Tapi apa? Dia menyerahkan dirinya. Apa yang terjadi? Dia menyerahkan dirinya. Dia datang ke Madinah. Dia masuk bahkan ke Masjid Nabawi. Rasulullah SAW dalam keadaan duduk. Dilihat kok ada kaki di depannya. Ketika dilihat ternyata Ka'ab bin Abi Zuhair yang diburon oleh Rasulullah, yang dicari Rasulullah untuk dibunuh. Tiba-tiba dia datang menyerahkan diri. Banat Su'ad. Apa bunyi syairnya? Banat Su'ad. Dalam Banat Su'ad itu, wa qalbil yawma matbulu, katanya. Tuh, hatiku sekarang sudah, ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dia membacakan syairnya, menyenandungkan syairnya sampai 33 bait. Di antaranya syair tentang cinta, syair tentang penyifatan nakohnya, syair bagaimana dia bisa datang ke sana. Belum masuk ke sulbil maudu, belum masuk pembahasannya apa maksudnya dia. 33 bait Rasulullah dia mendengarkan, menikmati gitu. Padahal dia sudah diburon oleh Rasulullah SAW, mau dibunuh gitu karena dia sudah mencelanya. Tapi Rasulullah, akhlak ini akhlak mulia. Al-Quran memberikan komentar terhadap akhlak Rasulullah atau memberikan penyifatan terhadap akhlak Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya kamu berada di atas akhlak yang mulia. Artinya Rasulullah SAW yang mengendalikan akhlak mulia sehingga akhlak itu menjadi mulia. Allah. Itu Rasulullah diam sampai 33 bait lalu berdiri dan ngambil burdahnya atau ngambil selendangnya atau ngambil sorbannya lalu dikalungkan ke Ka'ab bin Zuhair. Lalu disebutlah Burdatu Ka'ab. Dan sekarang juga dikenal ada burdahnya Imam Busiri yang beliau diberikan burdah ataupun sorban oleh Rasulullah SAW setelah membuat syair burdahnya itu. Masya Allah, luar biasa. Akhlak Rasulullah, dia mendengarkan, tidak mencegah, tidak menghalang, udah berhenti, enggak. Ini akhlak Rasulullah SAW. Dan bahkan Rasulullah tidak menoleh sekalipun, dia tetap mendengarkan dengan saksama. Ya Allah. Lalu kemudian si Ka'ab ini masuk Islam, bahasuna Islam. Lanjut hadis ke 250 hadis yang terakhir. Haddatsana Ismail bin Musa al-Fazari wa Ali bin Hujr wal ma'na wahidun. Hadis ini yang 25 ini satu makna dengan yang disebutkan sebelumnya, hadis 249. Qala haddatsana Abdurrahman Ali bin Hajar dan Fazari berkata haddatsana Abdurrahman ibni Abi Az-Zinad an Hisham ibni Urwata an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yada'u li Hasan ibn Sabit. Perhatikan, Masya Allah, dia memberi kesempatan terhadap para penyairnya untuk melantunkan syairnya di mana? Di Masjid Nabawi. Sampai-sampai diberi mimbar khusus. Yada'u li Hasan bin Sabit mimbaran, memberi mimbar khusus di Masjid Nabawi untuk melantunkan syair-syairnya, untuk memberi wejangan dengan syair-syairnya. Siapa penyair Rasulullah? Hasan bin Sabit, Ka'ab bin Abi Zuhair, dan Labid, dan seterusnya. Banyak penyair Rasulullah. Hasan bin Sabit inilah yang kemudian banyak diserap atau dicatat pemilik syair terbanyak, kalau tidak salah, sahabat Rasulullah SAW yang banyak memuji-muji Rasulullah SAW. Contohnya seperti apa? Suatu ketika Rasulullah SAW berkata, udah duduk, kamu duduk. Ketika Rasulullah berjalan gitu di hadapan para sahabat, lalu tiba-tiba si Hasan ini berdiri. Hasan bin Sabit berdiri. Ya Hasan, duduk kamu. Kata Rasulullah. Enggak. Umar berkomentar. Umar lagi berkomentar dan Abu Bakar. Hasan, kamu tidak mendengarkan apa yang diperintahkan Rasulullah. Kata Umar. Sudah disuruh duduk, nggak mau duduk, malah tetap berdiri. Kenapa? Karena menyambut Rasulullah SAW. Apa komentarnya? Apa jawaban si Hasan bin Sabit? Dijawab dengan syair. Qiyami lil azizi ala qiyami lil habibi alayya fardun wa tarkul fardu ma huwa mustaqimu. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun. Ditambah oleh guru saya Abdullah, Syekh Abdullah, salimun wa fahmun, salimun yara hadal jamal wa la yakumu. Melihat seindah Rasulullah SAW, pemandangan seindah, seagung. Yara hadal jalal wa la yakumu. Yara hadal jalal wa la yakumu. Qiyami, berdiriku, aku berdiri, lil azizi atau lil habibi, untuk orang yang dicinta, untuk orang yang agung. Alayya fardun, bagi saya adalah kewajiban memberi penghormatan terhadap orang yang saya cinta. Wa tarkul fardi ma huwa mustaqimu, dan meninggalkan sesuatu yang wajib, satu keharusan, itu ma huwa mustaqimu, tidak benar. Ajibtu, saya merasa heran, saya merasa aneh. Ajibtu liman lahu aqlun, bagi orang yang mempunyai akal, wa fahmun, dan dia bisa mencerna, bisa paham. Salimun, ditambah oleh guru saya Syekh Abdullah, salimun, akal dan paham yang salim, yang benar, pemahamannya yang benar. Yara hadal jamalu wa la yakumu. Yara hadal jamalu wa la yakumu. Melihat seorang yang begitu agungnya seperti Rasulullah, begitu indahnya seperti Rasulullah, dan dia tidak mau berdiri. Heran saya, kenapa dia? Tiba-tiba si Umar, Abu Bakar, sahabat-sahabat lain bergegas, berdiri langsung. Melihat atau mendengar refleks atau kalimat atau bait-bait syair yang diucapkan oleh si Hasan bin Sabit. Rasulullah pun ternyata tersenyum melihat tingkahnya si Hasan bin Sabit, membuat para sahabat yang awalnya takut mau berdiri karena Rasulullah perintahkan jangan berdiri, akhirnya berdiri. Rasulullah senyum terhadap Hasan bin Sabit. Itulah Hasan bin Sabit. Apanya yang berlebihan? Menghormati Rasulullah, memuji Rasulullah SAW. Di mana letak berlebihannya? Ini Hasan bin Sabit di masa Rasulullah SAW disuruh oleh Rasulullah, jangan kamu menghormati berlebihan saya, tapi apa? Qiyami lil azizi alayya fardun, qiyami lil habibi alayya fardun. Aku berdiri untuk menghormati orang yang saya cintai, kewajiban bagi saya. Allah, itu sahabat loh, bukan orang yang hidup di masa kita. Sampai-sampai Hasan bin Sabit ini disediakan tempat mimbar khusus di Masjid Nabawi untuk menyenandungkan syairnya. Yaqumu alaihi qa'iman, berdiri di atas mimbar itu. Yufakhiru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menyebut keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membanggakan Rasulullah di atas mimbar itu dengan syair-syairnya. Untuk memberitahu kepada musuh-musuh yang tidak beriman kepada Rasulullah bahwa ini orang agung, ini orang mulia, ini nabi saya, ini kebanggaan saya.
Au qala yunafihu, atau mengatakan yunafihu an Rasulullah, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diejek, ketika dihina, direndahkan. Siapa yang membela? Hasan bin Sabit. Musuh melantunkan syair, dibalas dengan syair juga. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah berkomentar berkata, innallaha ta'ala yu'ayyidu Hassan bi ruhil qudus ma yunafih. Sesungguhnya Allah telah mengirimkan pertolongan atau mengirimkan mengapresiasi terhadap siapa? Hasan bin Sabit. Apresiasinya dengan apa? Dengan dikirimkannya Ruhul Kudus, Jibril, ma yunafihu, dengan apa-apa yang dilontarkan atau apa-apa yang digunakan untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia mendapatkan ilham, bukan wahyu, tapi mendapatkan ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril, sehingga kalimat-kalimatnya mampu membela Rasulullah dan menentang apa yang diucapkan oleh musuh-musuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia merendahkan, melecehkan, menghinakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berkomentar seperti itu. Ini kepada penyairnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Au yufakhiru an Rasulillah, atau membanggakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyebut keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut ke hadis terakhir 251. Haddatsana Ismail bin Musa Ali wa Ali bin Hujrin qala haddatsana ibnu Abi Zinnad an abihi an Urwata an Aisyah radhiyallahu taala anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mislahu. Hadis yang disebutkan oleh Sayyidah Aisyah sama dengan hadis yang saya sebutkan atau saya bacakan sebelum tadi. Oke, mungkin itu saja mengenai komentar-komentar Rasulullah SAW mengenai tentang syair-syair. Ternyata daripada hadis-hadis yang ada sekitar 9 hadis yang kita bacakan, bahwa Rasulullah bahkan suka terhadap syair, senang terhadap syair, tapi syair yang nuansanya Islami, syair yang nuansanya dia memang syair jahili tapi nuansa Islami, memberikan nilai-nilai keislaman, memberikan petuah, nasihat, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendorong kita untuk dekat, kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diambil faedah dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.